para penerima penghargaan. Namun sebelumnya kita akan menyimak terlebih dahulu insight yang dinanti-nantikan oleh Bro dan Sis yang hadir hari ini. Langsung saja bersama dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kita sambut Bapak Ahmad Haikal Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Bram pantunnya. Kita orang Betawi. Kalau ente kan tadi orang Betawi bohongan. Ini tanah kita nih. Aneh asli kebun kacang, Tanah Abang dan sekitarnya. Orang Betawi itu kalau dipancing pantun tuh panasan. Asap dapur pintu terbuka. Tercium sedap si ikan peda. Saya nggak nolak, saya juga nggak duga. Di ekonomi kita berjumpa. Itu aja buat balasan itu doang ya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati. Setelah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW, ingin saya sampaikan berita bahwa kita sudah jadi nomor 8 di seluruh negara di dunia. Kita sudah jadi nomor 8 negara penghasil produk halal. Bagus nggak? Enggak. Menyedihkan. Harusnya nomor 1. Sangat menyedihkan. Total produk halal yang diproduksi di dunia satu tahun dari 2024 Januari sampai dengan November, bahkan Desember pertengahan baru kita tarik datanya, itu 20.640 triliun. Kita cuma dapat berapa? 673. Pantes kita nomor 8. Ini menyedihkan beneran, serius. Ada tata kelola yang salah selama ini dalam urusan halal. Kita mestinya nomor 1. Kenapa nomor 1 diduduki oleh China? China itu sudah mencapai 31 miliar US dollar. Bayangkan 38 billion US dollar, bayangin coba. Kita mesti nomor 1. Ada yang salah dalam tata kelola, ada yang salah dalam tidak tertib halal. Itulah sebabnya hari ini ingin saya sampaikan sebuah insight tentang halal ekosistem yang harus menjadi landasan agar kita jadi nomor 1. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keberadaan kita sebagai negara yang seharusnya menjadi penghasil produk halal dunia terbesar, harusnya menjadi leader. Hari ini tidak. Padahal terbukti. Kami kumpulkan itu bukti, Bu. Ya Pak, kami kumpulkan semua bukti-bukti yang luar biasa. Seorang ibu pengusaha keripik. Dia ditolak, masuk sini tolak, koperasi sini tolak. Dia mendaftar kepada kami, catat, tidak ada di seluruh Indonesia tempat untuk mendaftarkan halal. Semua ilegal kecuali Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Catat baik-baik itu. Tidak ada. Sekarang ini daftar halal kemana kesini ilegal semuanya. Kecuali mendaftar lebih dulu ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini amanat undang-undang. Jangan coba-coba melanggar. Kami akan tindak. Mengambil biaya yang lebih tinggi dari aturan. Kami akan temukan, kami akan tindak betulan. Saya ngomong di muka publik ini. Agar tertib dalam urusan halal. Bila ada satu lembaga yang mengambil biaya terlalu tinggi sehingga orang yang jadi pengen halal jadi nggak jadi, Anda ini penjahat yang menghambat produktivitas. Karena halal itu akan meningkatkan produktivitas. Halal itu akan punya nilai tambah. Halal itu akan meningkatkan nilai jual. Ibu-ibu tadi
setelah dia mendapatkan produk halal, gratis ke kami daftarnya kalau mikro. Itu dari negara yang memberikan subsidi kok. Dapat dia sertifikat halal. Diterima dia koperasi sini, diterima koperasi sana, diterima sampai akhirnya ibu ini berhasil ekspor. Bulan lalu udah 2 kontainer. Di luar negeri diterima produk halal kita. Dan kita menjadi barometer halal dunia. Tapi adanya oknum-oknum itu yang membuat orang jadi nggak menarik. Lama, repot, mahal. Ini oknum semua yang sengaja memainkan ini semua. Kami datang untuk membersihkan itu semua. Karena dengan tertib halal, Indonesia punya kontribusi yang baik ke dunia halal internasional. Dan Badan Halal punya kontribusi yang lumayan baik untuk menumbuhkan 8% itu. Saya belum masuk ke dalam slide ini. Masih meluapkan emosi dulu sebentar, boleh nggak? Dikembalikan lagi Mas. Ya, di halaman pertama Mas. Belum masuk slide ini. Masih omon-omon dulu nih. Boleh nggak saya curhat di sini? Boleh. Jadi Indonesian Halal Ecosystem Plan akan kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, agar teman-teman ya di dunia retail yang kami ucapkan terima kasih kepada mana itu? Nah ini. Kepada asuransi JMA Syariah, CIMB Niaga, Tugu Insurance, Permata Bank, BSI, Perumnas, BCA Syariah, Bank DKI, BTPN Syariah, Bank Jambi, Bio Farma, SMF. Nah, kami akan kerjasama nih dengan SMF. Mr. DIY, BCA Digital, Danamon Syariah, Adira, Bank Mega, Capital Life Insurance Syariah, Simas Jiwa, Allianz, Sentral Asia Raya, Bank Kalbar. Ada yang belum nih? Pertamina Gas belum ada nih. Nah, Bu, mana itu? Logonya belum masuk nih. Ada Antimo tuh, obat anti mabok. Halal ya? Antimo, obat anti mabok. Mabok darat, laut dan udara. Minumlah sebelum bepergian. Antimo menyenangkan perjalanan Anda. Weh, gue jadi endorse ini obat apa? Pak, Anda jadi endorse ente nih. Yang endorse kepala badan halal ini. Waduh, elah pelanggaran nih ente nih ya. Enggak, lagi ngetes memori aja. Zaman dulu kita kan akrab banget dengan Antimo. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah keadaan kita. Para penjahat-penjahat halal ini memainkan peran dengan sangat jahat. Orang dibikin lama, akhirnya orang males. Orang dibikin mahal, jadi nggak mau. Orang dibikin ribet, jadinya orang segen. Gitu loh. Halal mesti, ya Rob, mudahkan kata Nabi Muhammad SAW. Ringankan kata beliau. Sederhanakan dan gembirakan. Ini amanat Nabi Muhammad kok dibikin susah oleh oknum-oknum penjahat halal itu. Yuk sama-sama kita berantas. Setuju? Agar Indonesia tertib halal. Berantas itu, laporkan kepada kami. Laporkan oknum-oknum penjahat itu. Enggak benar nih. Kenapa saya akan berlaku tegas? Karena kalau kita tertib halal, kita tumbuh menjadi nomor 1 dunia. Saya udah ngitung kok. Hari ini kita cuma 2%. 66 juta pelaku usaha yang tertib halal baru 2,1 juta. Coba. Dari lebih 200 juta produk yang mesti dihalalkan, baru 5,5 juta. Coba berapa tahun halal sudah ada di Indonesia? Bapak Ibu sekalian, untuk saya informasikan, 1974 almarhum Presiden Soeharto sudah mencanangkan melalui Kementerian Kesehatan pada waktu itu. Tahun 74 loh, saya temukan arsip itu. Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY 10 tahun mengupayakan ini. Bapak Presiden mantan Presiden Jokowi 10 tahun juga. Undang-Undang 33 tahun 2014 dan PP 42 tahun 2024 halal telah menjadi mandatori dan diterapkan di zaman Presiden Prabowo Subianto.
Beliau sangat concern, sangat mengerti, jenius menurut saya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanatnya. Dan beliau buat badan halal ini setingkat dengan menteri, bahkan langsung bertanggung jawab, diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagai wujud kepedulian Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan ingin saya sampaikan, halal is not for Muslim only. Halal is for everybody. Halal itu untuk semua. Halal bukan monopolis agama Islam saja. Halal itu adalah prosperity of life. Halal itu adalah lifestyle. Halal is symbol. Halal itu adalah simbol health, symbol of clean. Belum lama ini kami kedatangan one of the biggest pharmaceutical in Korea, namanya Busan Pharmaceutical Korea itu ya. Itu dia bilang tahun 2026 seluruh produk makanan, minuman, obat, kosmetik yang keluar dari Korea itu dijamin halal. Korea. Nomor 3 dunia sekarang Korea, Pak. Dia punya manufaktur halal. Dia punya lahan, semua kawasan industri, semuanya harus masuk kawasan industri manufaktur halal baru boleh keluar, baik untuk Koreanya maupun untuk internasional. Saya tanya why? Why did you do that? Apa dia bilang? Because halal is double clean. Itu hasil survei K-pop anak-anak Korea. Sementara kita masih keberatan, halal is kerepotan. Come on. Produk mereka masuk ke Indonesia hampir-hampir tanpa sensor. Insya Allah halal menjadi entry barrier-nya. Masuk gila-gilaan. Anak saya tuh biasa mengambil titik-titik mie titik-titik, mie ini, mie itu. Sekarang diambilnya topoki. Mengapa? Karena dia tuh logo halalnya gede, bangga dengan halal itu. Sementara kita buat apa? Loh buat apa? Kami sedang menyelamatkan Anda kok. UMKM kita itu kalau nggak halal mati, Pak. Warteg, warsun, warung Padang kalau nggak halal nggak ada yang beli nantinya. Sebab apa? Akhirnya mereka tuh yang beli lagi tuh. Akhirnya franchise itu tuh yang beli lagi. Akhirnya fried chicken itu yang rame. Kenapa? Karena dia tertib halal di Indonesia. Kemana uangnya lari itu? Belum lagi produk-produk yang masuk. Akibatnya berapa banyak pengusaha yang mati. Jadi ayo tertib halal. Ini belum mulai, ini baru pembukaan, sabar. Tapi kalau sudah dibuka slide-nya maka akan ada kelengkapan. Yuk kita buka lembar pertama. Saya sudah sampaikan bukan? Halal lifestyle, halal innovation hub, halal food, retail, halal education and training. Inilah Pak ekosistem halal yang akan kita bangun. Tuh manufaktur sudah ada di Sidoarjo. Halal lifestyle center sudah kita buka di berbagai tempat, di berbagai kampus. Saya meresmikan terus-terusan halal center, halal lifestyle center agar semua tahu halal for everybody. Halal is prosperity of life. Halal is modern civilization. Halal itu transparansi, keterbukaan. Halal itu traceability, bisa di-trust, ditelusuri. Itulah halal. Halal food, retail, market ini loh yang akan menjadi raja, menjadi tuan di negaranya sendiri. Next. Ya. Halal code for area belanja, kios, ini semua sedang kita siapkan. Targetnya konsumen. Semua. Karena everybody bisa gitu loh. Jadi jangan dibilang halal itu untuk muslim saja. Jangan dilihat halal itu wah ini islamisasi. No, itu hoax. Halal itu for everybody. Di Amerika halal telah dimulai more than 45 years ago. Dengan Ivanka. Islamic Food and something lah Ivanka itu. Bram, Ivanka itu nun mati ketemu kof itu ikhfa itu ya. Itu Ivanka itu sudah dimulai 40 tahun yang lalu, 40 years ago tuh di Amerika. Kita baru mulai kapan? Mereka sudah mulai lebih dulu halal. Kenapa? Karena mereka tahu halal itu kebutuhan umat manusia. Sekarang halal namanya going back to green. Everybody need. Semua orang tuh butuh konsep kembali hidup dengan green. Green itu halal diterjemahkan gitu ya. Next coba. Halal manufaktur udah kita jelaskan. Next coba.
saya mau sampai, nah ini ya. Halal transform, ini yang Mas menjawab pertanyaan Mas Bram. Arah kebijakan seperti apa, kemana ini. Pertama, halal certification transform sudah transform dari voluntary to mandatory. Undang-Undang 33 tahun 2014 dan PP 42 tahun 2024. Jadi gimana dong? Ya nggak ada tawar-menawar lagi Pak, harus halal. Harus halal, kalau nggak Anda melanggar undang-undang. Dikasih waktu untuk UMKM kecil dan mikro sampai 2026. Ya, kalau yang menengah atas ya nggak ada alasan lagi dong. Ya, ini asuransi syariah udah datang belum? Udah halal belum? Syariah udah pasti halal ya. Syariah pasti halal nggak? Beda konsep ya. Halal itu urusan makanan dulu ya. Kalau syariah urusan transaksinya ya, gitu ya. Dua-duanya halalan, toiban, mubarokan, enakan, banyakan, gratisan, bawa pulang lagi kuenya. 2. Civil Society Initiative to Government Authority. Bapak Ibu sekalian, saya umumkan, Anda akan install si halal, sistem informasi halal di handphone Anda melalui Android dan sebagainya. Nanti Anda masuk ke sebuah restoran. Restoran namanya restoran X. Ketika Anda masuk ke restoran dan restoran itu belum halal, maka handphone Anda akan memberikan informasi restoran yang Anda masuki belum halal. Si restoran akan ketakutan, wah gue gak jadi masuk nih orang, dia akan mendaftar kepada kami. Cara daftarnya, buka handphone itu. Buka, install, buka. Seperti Bapak mau manggil ojek, Bram, misalnya ente mau panggil Gojek Bram. Ente di RRI nih, gue mau panggil Gojek ente masuk aplikasi kan? Masuk, masuk. Menuju mana? Menuju Tanabang. Di Gojek di sekitar ente bisa lihat dan mereka juga bisa lihat, mereka akan pick up. Gue ambil. Ente lihat tuh, supirnya siapa namanya? Oh, namanya Unyil. Si Unyil akan datang kemari. Ya Mas Bram mau kemana? Ya ngeng. Oke? Kita buat gitu Mas Bram. Pelaku usaha yang mau mendapatkan sertifikasi halal, nggak usah repot-repot telepon sana sini. Buka aplikasi. Nah pendamping kami akan ada di sekitar situ dan mempick up itu. Lalu datanglah petugas halal. Mas Bram usaha somai misalnya. Mas Bram terima kasih kami diundang. Iya bisa saya bantu Mas Bram. Namanya apa? Produknya apa? Ini apa? Ini. Oke Mas Bram udah lengkap ya NIB. Ada KTP-nya Mas Bram? Ada, klik upload ke tempat kami. Dengan bantuan artificial intelligence kami akan cross check. Betul nggak produk ente? Betul nggak alamatnya? Betul nggak KTP-nya? Oh cocok, langsung terbit sertifikat halal. Kenapa? Karena di situ ada declare. Apakah menggunakan babi? No. Dan unsur keturunannya tentunya. Apakah ada alkohol? No. Unsur keturunannya halal. Mau ngapain repot lagi? Setelah itu Anda bisa download logo halal dan sertifikat Anda. Cetak, tempel 1x24 jam. Keren. Itu akan terjadi setelah disetujui. Ya kan perlu dana ini. Bikinnya pakai apa? Badan halal menjadi sole authority for issuing halal. Ya, ini yang saya bilang. Tidak ada logo apapun di luar sana kecuali logo Badan Halal Indonesia. Lihat di ujung itu. Ya, kami kasih waktu sampai batas waktu tertentu. Tidak ada logo apapun kecuali itu. Sampai batas waktu kami ingatkan. Sampai waktu tertentu kami ingatkan. Kami terus melakukan razia. Kami kumpulkan semua bukti-bukti. Tolong yang mendengar video ini sampaikan kepada pelaku usaha, pegiat usaha yang masih menggunakan logo selain itu. Kami ingatkan sekali lagi. Badan halal adalah key government agency in halal service. Yes, betul. Begitu juga barang masuk dari luar negeri. Ya, kami akan tandai, akan kami surati
lembaga-lembaga yang mengimpor produk tanpa menggunakan logo halal. Ini mandatori Bapak Ibu sekalian ya, untuk menjaga stabilitas produk kita. Dan yang kelima, government guarantee and facility available halal product in service in context halal consumer product protection. Ini kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada yang akan terpilih nanti, dan tertiblah halal, karena kalau tertib halal insya Allah, betul Pak, jangankan 100% Pak, hitungan saya 60% saja, dalam arti dari 60 juta ya 36 sampai 40 juta pegiat usaha itu kita sudah jadi nomor 1 dunia. Dan insya Allah harapan kita semua terwujud, Indonesia pusat halal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe mohon izin tetap di atas panggung. Ada kenang-kenangan nih Be. Wah, langsung nge-freeze ya. Baik, untuk itu kepada Bapak Bram S. Putro mohon berkenan untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada keynote speakers kita. Wah, ini keren banget, tepuk tangan dong sekali lagi. Keren. Jadi Ada yang mau nanya gak nih? Oh iya bener nih. Nah, Diskusi nih. halo, ada yang mau nanya gak? Silahkan, mungkin nih yang masih mau bertanya atau mau diskusi silahkan boleh. Kayaknya maunya one on one nih Pak Bram. Gini aja. I will invite you, saya akan undang Bapak Ibu sekalian datang ke kantor kami untuk mendapatkan konsultasi, untuk mendapatkan pencerahan, dan untuk mendapatkan keterangan yang selengkap-lengkapnya tentang bagaimana kebijakan halal di Indonesia. Welcome to our office. Mantap, berikan tepuk tangan yang meriah sekali Kita lagi. tinggal nunggu aplikasinya aja. Iya, kita tinggal tunggu Aplikasinya aplikasinya. tunggu di ACC. Betul. Dan sekarang mungkin bisa nih soanan dulu ya Beh ya ke kantor. Jadi biar gak misleading atau misinformasi. Ya, apalagi sekarang zaman digital terlalu banyak sekali yang namanya informasi bertebaran. Tapi yang asli cuma ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oke, boleh izin foto terlebih dahulu. Boleh lihat kamera, 3, 2, 1, cekrek. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah. Wah, karena tadi udah dibuka sama pantun. Ini harus ditutup sama pantun lagi nih. Boleh kasih cakep buat Babeh ya. Aura kasih makan dongkal. Naik angkot ke Rawabuaya. Terima kasih Babe Haikal. Keren banget arahan dan pencerahannya. Wah, keren. Suka nih. Jadinya tadi semangat lagi ya. Mungkin gara-gara rendang, gara-gara karbo. Tadi siang ya agak